Om Swastiastu. Seperti yang Bapak dan Ibu telah saksikan tadi melalui penayangan film tentang keberadaan Rumah Kompos Padang Tegal, perlu diketahui bahwa Rumah Kompos Padang Tegal dibangun atas bantuan dari pemerintah pusat, yang tidak lepas dari peran serta Bapak, Ibu, dan seluruh warga desa adat Padang Tegal yang telah mengolah sampah dengan cara melakukan pemilahan dari sumbernya atau dari rumah tangga masing-masing, yang Bapak dan Ibu telah lakukan cukup lama sejak 8 tahun yang lalu. Namun demikian, di Bali kita masih saksikan lingkungan kita masih bermasalah akibat dari penanganan sampah yang masih kurang baik. Masih banyak masyarakat yang membuang sampah ke lingkungan, atau jika telah dilayani oleh pengangkutan sampah, masih hanya menerapkan sistem mengumpulkan sampah, kemudian diangkut lalu dibuang begitu saja ke TPA, tempat pengelolaan sampah atau tempat penampungan akhir. Atau lebih buruknya lagi, sampah yang telah dikumpulkan kemudian dibuang begitu saja ke area kosong yang dengan terpaksa beralih fungsi menjadi TPA ilegal. Kebiasaan inilah yang telah menyebabkan semua tempat pengolahan sampah atau TPA di semua kabupaten yang ada di Bali mengalami masalah overload atau kepenuhan, bahkan beberapa ada yang mengalami kebakaran. Hal tersebut yang tentunya sangat berdampak buruk bagi kesehatan warga di mana TPA tersebut berada, karena bau, polusi udara, dan pencemaran air maupun tanah yang ditimbulkan. Kita semua yakin jika keadaannya seperti demikian, maka tidak ada satupun warga yang mau areanya dijadikan TPA atau tinggal berada dekat dengan TPA. Maka selayaknya semua warga desa di Bali berusaha untuk mengurangi sampah yang dikirimkan ke TPA. Dan itu kenapa pemerintah mengharuskan setiap desa mengelola sampahnya sehingga mampu mengurangi beban dan memperlambat laju penumpukan sampah di TPA. Sampai saat ini, Desa Adat Padang Tegal sudah sering dijadikan percontohan pengelolaan sampah yang baik dan benar menurut undang-undang oleh masyarakat desa lain ataupun dari instansi pemerintah. Hal ini tentunya sangat membanggakan, namun di satu sisi menjadi tantangan besar karena kita semua harus bisa menjadi contoh yang baik dengan mengurangi volume atau jumlah sampah yang dihasilkan setiap harinya, seperti dengan mengurangi plastik sekali pakai di segala aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan ritual keagamaan. Selain menggunakan kembali plastik, dan jika terpaksa menggunakan plastik, kita diharapkan mampu untuk melakukan pemilahan atau pemisahan, sehingga daur ulang di fasilitas Rumah Kompos Padang Tegal dapat dilakukan dengan lebih maksimal. Jika tidak dipilah dengan baik dari sumbernya atau dari rumah tangga, misalnya seperti sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang atau kita sebut residu, masih tercampur dengan non-organik yang dapat didaur ulang, atau sampah seperti plastik, karet gelang, staples, kulit permen, dan sampah non-organik lainnya yang masih ada atau tercampur di dalam sampah organik, maka akan banyak waktu dan tenaga yang digunakan untuk memilah kembali saat proses pengelolaan sampah di fasilitas rumah kompos. Hal ini membuat kegiatan pengelolaan menjadi tidak efektif dan dapat meningkatkan biaya operasional. Dalam kaitannya menjadi contoh bagi masyarakat desa lain, kita masih bisa melakukan hal-hal kecil untuk meningkatkan sumbangsih terhadap terjaganya kelestarian lingkungan. Warga Desa Adat Padang Tegal, kita dapat bersama-sama melakukan beberapa hal kecil tersebut. Di antaranya, yang pertama, menambahkan masing-masing 2 tempat sampah di tempat-tempat yang sering menghasilkan sampah, seperti misalnya di dapur, di sanggah, di halaman, maupun di ruang keluarga. Sehingga, begitu sampah dihasilkan, kita dapat dengan mudah menempatkan sampah tersebut di tempat sampah sesuai dengan jenisnya. Tempat-tempat sampah tersebut, selain yang diberikan oleh desa atau dibeli dari fasilitas rumah kompos, dapat juga menggunakan barang-barang bekas, seperti misalnya bekas panci, bekas ember cat, bekas wadah makanan, maupun potongan jerigen, dan barang-barang bekas lainnya. Adalah hal yang kurang tepat dan tidak efisien jika sejak dari awal sampah itu dihasilkan, kita menempatkannya di dalam satu wadah yang sama, kemudian baru dipisahkan di akhir sebelum akhirnya diangkut oleh petugas kebersihan. Jika dilakukan dari sejak awal membuang sampah dan kemudian dijadikan kebiasaan, maka memilah sampah tidak akan menjadi sesuatu yang sulit. Yang kedua adalah memilah residu. Residu adalah jenis sampah non-organik yang tidak dapat didaur ulang dan berakhir di TPA. Bahan-bahan ini tidak dapat didaur ulang karena sifat dari bahan ini memang sangat sulit untuk diolah
atau membutuhkan biaya yang sangat besar dalam proses pengolahannya. Selain itu, kapasitas dari pengolahan yang terbatas, regulasi yang berbeda-beda, atau karena alasan kesehatan dan kebersihan, sehingga menjadikan residu sebagai sampah jenis non-organik yang tidak dapat didaur ulang dan akhirnya berakhir di TPA. Contoh dari residu seperti putung rokok, styrofoam, kertas minyak, saset makanan atau minuman, ataupun produk perawatan tubuh yang mengandung campuran antara plastik dan aluminium serta bahan lainnya, atau bahan atau alat perawatan tubuh seperti masker, cotton bud, tisu dan kapas, lancet darah, pembalut wanita dan pampers, limbah medis, atau sampah-sampah hasil mengurusi orang sakit ataupun meninggal seperti kain-kain ataupun pakaian. Jenis-jenis sampah tersebut ditempatkan di dalam plastik atau wadah terpisah. Hal ini dilakukan untuk melindungi kebersihan atau kesehatan petugas kebersihan agar tidak bersentuhan langsung dengan barang-barang tersebut. Karena sampah-sampah yang sudah tergolong menjadi residu tidak akan diolah kembali atau dipilah-pilah. Tahun ini desa juga akan memberikan tong residu kepada setiap kakak, dengan harapan kedepannya pembuangan residu dapat terlaksana dengan baik. Yang ketiga adalah mengingatkan orang yang menempatkan sampah tidak pada tempatnya untuk menempatkan sampahnya pada tempat yang telah disediakan sesuai dengan jenisnya. Dan yang keempat, hal sederhana lainnya yang sangat baik jika bisa kita lakukan adalah dengan tidak menggunakan staples dalam pembuatan canang ataupun banten, dan tidak mengikut sertakan atau menggunakan bahan-bahan berbungkus plastik dalam memberikan haturan, seperti misalnya permen ataupun jajagine yang berbungkus plastik dan snack-snack yang berbungkus plastik lainnya. Karena pada dasarnya, haturan atau persembahan yang kita buat seluruhnya berbahan dasar organik. Keberadaan plastik di dalam bahan organik tersebut dan kemudian akan tercampur di dalam sampah mengakibatkan proses pengolahan bahan organik menjadi terhambat. Jika terakumulasi, dapat mengganggu proses pengkomposan dan mencemari kompos itu sendiri, sehingga kompos yang dihasilkan kualitasnya pun mungkin akan dapat terganggu. Kita perlu tahu dan sadari bahwa tanah adalah sesuatu yang hidup dan memiliki interaksi yang kompleks di dalamnya. Dalam 1 gram tanah terdapat jutaan mikroba. Mereka saling berinteraksi dan bersimbiosis, menyederhanakan bebatuan menjadi mineral dan senyawa-senyawa kompleks lainnya menjadi senyawa yang lebih sederhana, sehingga dapat dengan mudah diserap oleh tanaman. Mereka juga dapat membantu tanah dalam menyerap karbon yang berlebihan di udara, serta berkontribusi dalam mencegah pemanasan global. Jangan sampai karena ulah kita yang tidak dapat mengelola sampah dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencemari lingkungan, mengakibatkan kerusakan bagi tanah dan lingkungan sekitar semakin memburuk. Oleh karena itu, mari bersama ubah cara pandang kita terhadap sampah, dengan melihat sampah sebagai sesuatu yang tidak begitu saja dibuang, tetapi sebagai sumber daya yang baru, yang bermanfaat bagi kehidupan kita dan kelestarian alam. Sampah bisa bermanfaat apabila kita dapat menempatkan sampah pada tempatnya, dengan baik dan sesuai dengan jenisnya. Sampah non-organik misalnya, beberapa dapat kita daur ulang menjadi bahan atau barang yang dapat lebih bermanfaat. Sedangkan sampah organik, salah satunya dapat didaur ulang menjadi kompos. Jika semua masyarakat di Bali dapat melakukan hal tersebut, maka akan lebih mudah untuk menjadikan kembali Bali yang bersih dan hijau, mengembangkan pertanian ramah lingkungan, dan menghidupkan kembali tanah di Bali, seperti yang telah dilakukan dan diajarkan oleh leluhur kita dalam ajaran Tri Tekarana, dengan menciptakan hubungan yang harmonis, salah satunya antara manusia dengan lingkungan. Mari lakukan pemilahan dari sumbernya dan berusaha melakukan implementasi dari 3R, mengurangi, menggunakan kembali, dan daur ulang sampah untuk Padang Tegal, Bali, dan Indonesia yang bersih. Om Santi 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 Om.